Presiden Prabowo Subianto tengah membangun era baru bagi Indonesia tanpa harus tunduk pada politik dinasti. PDIP dan Megawati, yang dulunya memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan, kini tak lagi dominan. Indonesia bergerak menuju babak baru. Presiden Prabowo Subianto menghadirkan inisiatif yang belum pernah ada sebelumnya, Presidential Club, sebuah forum eksklusif yang mempertemukan presiden dan mantan presiden untuk berdiskusi serta berbagi pengalaman demi kepentingan bangsa. Ini bukan sekadar retorika, melainkan langkah konkret dalam memastikan kesinambungan kepemimpinan nasional. Anggota forum ini diantaranya adalah SBY dan Jokowi, dua mantan presiden yang masing-masing memimpin selama 1 dekade. Prabowo menggandeng mereka dalam berbagai agenda strategis, menegaskan bahwa kepemimpinan yang berkelanjutan jauh lebih penting daripada dendam politik atau ambisi pribadi. Namun, ada satu sosok yang tidak bergabung, Megawati Soekarnoputri. Mengapa ia tak menjadi bagian dari Presidential Club? Karena ia memilih untuk berada di luar forum kebangsaan ini. Sejak awal Megawati enggan bertemu Prabowo. Ini bukan sekadar soal keanggotaan dalam forum, tetapi lebih pada pola pikir politik yang masih terperangkap di masa lalu. Megawati masih menyimpan luka lama, luka yang sejatinya lahir dari keputusannya sendiri. Pada Pilpres 2004, ia kalah dari SBY dan meradang, merasa dikhianati. Padahal kemenangan SBY adalah hasil pilihan rakyat, itulah demokrasi. Namun Megawati tak bisa menerima realitas tersebut dan hingga kini masih menyimpan rasa sakit hati. Begitu pula pada Pilpres 2024, ia merasa Jokowi berkhianat karena tak mendukung Ganjar Pranowo Capres yang diusung PDIP. Padahal Jokowi sejak awal telah memberikan isyarat bahwa Prabowo adalah sosok paling tepat untuk melanjutkan kepemimpinan bangsa. Lantas, bagaimana respons Megawati? Ia kembali menunjukkan amarah, merajuk, dan bersikap seolah-olah dikhianati. Sebuah mentalitas politik yang kekanak-kanakan. Kini, ia semakin terang-terangan menempatkan dirinya sebagai oposisi terhadap pemerintahan Prabowo. Bahkan, saat Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Megawati dengan lantang menyebutnya sebagai kriminalisasi. Kriminalisasi? Jangan berlebihan. Ini bukan era Orde Lama di mana hukum bisa dimainkan sesuka hati. Jika Hasto memang tidak bersalah, hadapi saja proses hukum dengan kepala tegak. Tapi jika terbukti bersalah, ya bertanggung jawablah. Jangan bersembunyi di balik dalih kriminalisasi politik. Sementara Megawati masih sibuk membangun narasi sebagai korban, Prabowo terus melangkah ke depan. Ia tak mau terjebak dalam politik balas dendam atau bayang-bayang masa lalu. Dalam Kongres ke-6 Partai Demokrat, Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa dirinya belajar dari pengalaman SBY dan Jokowi. 2 dekade kepemimpinan telah berlalu. Hanya orang bodoh yang tak mau mengambil pelajaran dari perjalanan panjang itu. Dan ini bukan sekadar omong kosong. Prabowo langsung menemui SBY dan Jokowi untuk meminta pandangan mereka. Ini bukan tentang ikut campur, ini tentang kepemimpinan yang matang. Saya datang ke Pak SBY minta masukan. Pak SBY, Bapak tidak pernah menitipkan apapun kepada saya kan? Kata Prabowo. 2 mantan presiden yang berpengalaman ikut berkontribusi dalam pemerintahan baru. Sementara itu Megawati masih terpaku pada luka lama, masih dikungkung oleh ego dan gengsi. Ironis? Tentu. Presidential Club adalah ide besar, sebuah langkah progresif. Namun, Megawati justru menempatkan dirinya sebagai penghambat. Saat yang lain fokus membangun bangsa, ia masih berkutat dengan dendam politik. Ini bukan lagi soal partai, ini tentang kepentingan nasional. Prabowo telah membuka jalan, SBY dan Jokowi telah bergabung. Namun Megawati tetap memilih untuk menjadi oposisi terhadap pemerintahan ini. Sekarang pertanyaannya, apakah kita akan terus membiarkan drama politik dan dendam pribadi menghambat kemajuan Indonesia? Atau kita akan mendukung kepemimpinan yang berorientasi ke depan? Keputusan ada di tangan rakyat, namun satu hal yang pasti, Indonesia tak bisa terus tertahan oleh orang-orang yang masih hidup di masa lalu. Lihat realitasnya sekarang. Saat Prabowo membangun jembatan antar pemimpin bangsa, Megawati justru merusaknya. Presidential Club bukan sekadar simbol, ini adalah paradigma baru dalam politik Indonesia. Politik yang lebih dewasa, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Namun, Megawati masih belum bisa move on. Ia kerap berbicara tentang sejarah dan warisan Bung Karno. Tapi ironisnya, sikap yang ditunjukkannya saat ini justru bertentangan dengan prinsip ayahnya sendiri. Bung Karno adalah pemersatu, seorang negarawan sejati. Namun Megawati sibuk berdrama memainkan peran sebagai korban dan gemar menyalahkan orang lain. Satu hal yang harus kita pahami, Prabowo tidak membutuhkan pengakuan dari Megawati. Pemerintahan tetap berjalan, negara terus maju.
Tapi masalahnya Megawati dan para pendukungnya terus berupaya menciptakan ketidakstabilan. Lihat saja bagaimana ia bereaksi ketika Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditangkap KPK. Bukannya mendukung pemberantasan korupsi, ia malah berteriak soal kriminalisasi. Mari kita ingatkan kembali, siapa Hasto ini? Orang yang selama ini dikenal sebagai penasihat utama Megawati. Sosok yang selalu memainkan propaganda untuk menjatuhkan lawan politiknya. Tapi ketika hukum menindak, Megawati justru merasa dizalimi. Ini bukan hal baru. Pola lama yang terus diulang. Koruptor berteriak sebagai korban, elit politik memainkan drama, lalu berharap rakyat masih bisa diperdaya untuk membela mereka. Sayangnya, rakyat Indonesia kini jauh lebih cerdas. Prabowo paham betul, membangun bangsa ini bukan tugas yang mudah. Ada mentalitas lama yang harus diubah. Ada politik dinasti yang harus diakhiri. Ada kebiasaan buruk di mana kekuasaan dianggap sebagai hak warisan yang harus ditinggalkan. Dan itulah yang membuat orang seperti Megawati merasa tidak nyaman. Sebab ia tahu bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia sedang memasuki babak baru, di mana kepemimpinan bukan sesuatu yang diwariskan, melainkan diperjuangkan. Era di mana kepentingan rakyat berada di atas segalanya. Presiden Prabowo telah membuktikan bahwa ia bukan tipe pemimpin yang hanya duduk di belakang meja atau sekadar menerima laporan dari para pengikut setianya. Ia turun langsung ke lapangan. Ia menemui SBY, berdiskusi dengan Jokowi, mendengarkan berbagai masukan, dan belajar dari pengalaman mereka. Dan ingat baik-baik, hanya pemimpin sejati yang memiliki kerendahan hati untuk mengakui bahwa ia masih perlu belajar. Sementara itu, Megawati masih terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, masih menyimpan dendam, masih berusaha mempengaruhi jalannya pemerintahan dengan cara-cara lama. Namun, rakyat kini sudah bisa melihat dengan jelas siapa yang benar-benar bekerja untuk bangsa dan siapa yang hanya sibuk menjaga kepentingan pribadi. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan Megawati akan terus menjadi oposisi bagi negara ini? Sampai kapan ia akan terus menjadi penghambat kemajuan Indonesia? Yang pasti, Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo tidak akan berhenti hanya karena ada satu orang yang masih terjebak dalam ambisi pribadi. Megawati sudah tak pantas lagi berbicara atas nama bangsa ini. Kenapa? Karena dirinya telah dikuasai kebencian dan kerakusan terhadap kekuasaan. Perhatikan bagaimana ia bersikap. Saat negara membutuhkan persatuan, ia justru sibuk memupuk dendam lama dan menyebarkan racun permusuhan. Presidential Club, ia enggan bergabung. Mengapa? Karena egonya terlalu besar untuk mengakui Prabowo sebagai pemimpin yang sah. Ini adalah kenyataan. Megawati sudah kehilangan objektivitas dalam politik. Bukan lagi memikirkan kepentingan rakyat, melainkan hanya berusaha menjaga pengaruhnya bersama kroni-kroninya. Mari kita telah satu persatu. Masih sakit hati karena kalah di Pilpres 2024? Itu sudah terjadi 20 tahun lalu. Seorang negarawan sejati seharusnya sudah melupakan masa lalu dan fokus pada masa depan. Namun, Megawati masih menyimpan amarah dan menolak rekonsiliasi. Sikap kekanak-kanakan seperti ini tidak pantas bagi seseorang yang mengklaim dirinya sebagai negarawan. Dulu, ia dielu-elukan sebagai kader terbaik PDIP. Tapi begitu Jokowi tidak sepenuhnya tunduk pada keinginannya, ia langsung dicap sebagai pengkhianat. Megawati ingin Jokowi menjadi boneka, bukan pemimpin yang mandiri. Dan ini yang paling mengkhawatirkan. Megawati sadar bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, tidak ada lagi ruang untuk politik dinasti. Tidak ada lagi keistimewaan. Tidak ada lagi permainan di balik layar. Inilah yang membuatnya cemas. Ketika segala yang ia rencanakan tak berjalan sesuai keinginan, apa yang dilakukan? Drama, menangis di hadapan kadernya, meminta belas kasihan, seolah-olah ia korban. Seolah-olah ada yang menindasnya, padahal justru ia yang selama ini paling rakus terhadap kekuasaan. Rakyat kini sudah melihat dan memahami siapa yang benar-benar bekerja untuk negara dan siapa yang hanya sibuk mempertahankan kepentingan pribadi. Prabowo telah melangkah jauh ke depan, sementara Megawati masih terjebak dalam nostalgia politiknya, mengutuk keadaan karena kekuasaannya semakin memudar. Indonesia telah berubah, bukan lagi milik segelintir elite, bukan lagi dikendalikan oleh satu keluarga. Jika Megawati masih berpikir bahwa negeri ini harus tunduk pada kehendaknya, maka ia sedang menggiring dirinya sendiri menuju kehancuran. Negeri ini tidak membutuhkan pemimpin yang dikuasai dendam. Negeri ini membutuhkan pemimpin yang berani membawa perubahan, dan pemimpin itu hari ini adalah Prabowo Subianto. Mari kita lihat kenyataannya sekarang. Di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia tengah membangun era baru. Sementara Megawati masih terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, sibuk mengomel tanpa arah.
Megawati berusaha membangun narasi bahwa dirinya adalah korban. Tapi korban apa? Korban dari kekalahannya sendiri. PDIP bukan lagi partai penguasa. Mereka tak lagi bisa mengendalikan pemerintahan seperti dulu. Dan inilah yang membuat Megawati panik. Lihat bagaimana mereka bereaksi ketika Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, ditangkap KPK. Langsung berteriak soal kriminalisasi. Lucu, jika yang ditangkap berasal dari partai lain, mereka menyebutnya sebagai penegakan hukum. Tapi jika kader PDIP yang tersandung kasus tiba-tiba disebut kriminalisasi, sejak kapan hukum harus tunduk pada kemauan Megawati? Indonesia adalah negara hukum, bukan kerajaan yang diwariskan secara turun-temurun. Prabowo telah membuktikan bahwa ia bukan boneka siapapun. Ia bukan boneka Jokowi, bukan boneka SBY, apalagi boneka Megawati. Ia memiliki visi sendiri, cara sendiri, dan itulah yang membuat orang-orang seperti Megawati marah. Mereka sadar bahwa mereka tak lagi bisa mendikte jalannya pemerintahan. Dulu, mereka bisa menentukan siapa yang jadi menteri, siapa yang mendapat proyek, dan siapa yang kebal dari hukum. Kini, semua itu telah berakhir. Prabowo tidak peduli dengan drama-drama semacam itu. Ia bekerja untuk rakyat. Indonesia hari ini bukan lagi negara yang dikendalikan segelintir elit politik. Bukan lagi negeri yang harus menunggu restu Megawati untuk maju. Megawati boleh saja terus merajuk, menolak Presidential Club, dan bermain drama. Tetapi negara ini tidak akan berhenti hanya karena satu orang masih sibuk mengasihani dirinya sendiri. Rakyat sudah memilih pemimpinnya. Dan itu bukan Megawati, itu adalah Prabowo Subianto. Sekarang mari kita lihat kenyataan. Megawati tidak lagi memiliki pengaruh sebesar dulu. Ia boleh marah, kecewa, dan mengomel di depan kader-kader setianya. Tapi faktanya ia sudah kalah. Lihat bagaimana pemerintahan Prabowo mulai bekerja, fokus pada pertahanan, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat tanpa harus meminta restu dari satu keluarga yang menganggap dirinya sebagai penguasa negeri. Dulu, setiap kebijakan besar harus melalui persetujuan Megawati. Kini, tidak lagi. Dan inilah yang membuatnya semakin gusar. Ia kehilangan kendali atas Jokowi. Dulu, Jokowi dianggap sebagai anak emas PDIP. Namun begitu Jokowi menunjukkan bahwa ia bisa berdiri sendiri tanpa kendali Megawati, ia langsung dicap sebagai pengkhianat. Ia kehilangan kendali atas pemerintahan. Sejak Prabowo terpilih sebagai presiden, PDIP tak lagi bisa bermain di balik layar. Era mereka telah berakhir. Megawati tak lagi bisa menyodorkan daftar menteri titipan seperti dulu. Ia kehilangan kendali atas hukum. Kini, hukum bekerja tanpa pandang bulu. Siapapun yang terlibat korupsi harus siap menghadapi konsekuensinya. Termasuk kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Puncaknya, Megawati kehilangan kepercayaan rakyat. Masyarakat kini lebih cerdas. Mereka tahu mana pemimpin yang benar-benar bekerja dan mana yang hanya mengandalkan nama besar orang tuanya. Ironisnya, justru Megawati yang masih berharap tetap relevan di pemerintahan Prabowo. Sayangnya Prabowo tak akan tertipu. Ia tahu siapa yang sungguh ingin membangun bangsa dan siapa yang sekadar ingin mempertahankan kepentingan pribadi. Megawati boleh terus memainkan drama, menganggap dirinya korban dan marah-marah di depan kadernya. Tapi itu tak akan mengubah apapun. Indonesia sudah melangkah maju tanpa dirinya. Sekarang, giliran Prabowo memimpin dan tak ada yang bisa menghentikan Indonesia untuk menjadi negara besar. Maju terus Indonesia, tinggalkan yang sudah usang. Era baru telah dimulai. Era Prabowo Subianto. Coba lihat dengan jernih, siapa yang masih terjebak dalam nostalgia politik? Siapa yang masih sibuk meratapi kekalahan dan mencari kambing hitam? Megawati. Prabowo tak peduli dengan drama masa lalu. Ia fokus bekerja, sementara Megawati masih sibuk mengomel dan mencari perhatian. Lucunya, selama 2 dekade PDIP berkuasa, mereka menempatkan orang-orangnya di berbagai posisi, mengendalikan pemerintahan, proyek, hukum, bahkan opini publik. Namun, begitu kehilangan kekuasaan, mereka langsung berteriak kriminalisasi. Jadi saat mereka berkuasa, itu disebut demokrasi, tapi ketika mereka kalah itu dianggap ketidakadilan? Konyol. Rakyat tidak bodoh. Hasto Kristianto ditangkap KPK bukan karena Prabowo ingin menjatuhkan PDIP, melainkan karena ada bukti hukum yang menjeratnya. Jika PDIP merasa ini kriminalisasi, mengapa tidak membuktikan sebaliknya di pengadilan? Mengapa tidak menunjukkan bukti bahwa mereka bersih? Jawabannya jelas. Karena mereka tahu, mereka memang bermasalah. Selama ini, politik Indonesia dipenuhi politisi yang merasa bisa menangis dan mendapatkan simpati. Tapi zaman itu sudah berakhir. Megawati adalah contoh terbaik dari politisi yang selalu mencari alasan setiap kali kalah. Kalah di 2004, SBY dituduh mengkhianatinya.
Kalah di 2009, masih menyalahkan SBY. Kalah di 2014 dan 2019, diam karena Jokowi menang. Kalah di 2024, sekarang Jokowi yang disalahkan. Jadi, siapa yang salah? Semua orang kecuali dirinya sendiri. Ini bukan politik cengeng, ini bukan lagi zaman penuh drama. Prabowo tidak akan membuang waktunya hanya untuk mendengarkan keluhan Megawati. Dia fokus membangun pertahanan negara. Dia fokus meningkatkan perekonomian dan kedaulatan pangan. Dia fokus menjadikan Indonesia sebagai kekuatan dunia. Bukan sibuk mengatur posisi anak dan kroni-kroninya di pemerintahan. Megawati boleh terus mengeluh, tapi Indonesia tidak akan berhenti. Rakyat sudah menentukan pilihan. Dan satu hal yang pasti, Indonesia tidak akan kembali ke era Megawati. Maju terus, tinggalkan beban masa lalu. Dalam politik, selalu ada yang menang dan ada yang kalah. Itu hukum alam. Tapi yang membedakan pemimpin sejati dari politisi biasa adalah bagaimana mereka menerima kenyataan. Prabowo sudah membuktikan bahwa politik bukan tentang dendam, bukan soal balas jasa, tapi soal membangun bangsa. Ia tidak larut meratapi masa lalu. Ia tidak terjebak dalam kepentingan sempit. Ia hanya fokus membawa Indonesia menjadi negara besar. Megawati dan kelompoknya bisa terus memprotes, bisa terus mencari kambing hitam, bisa terus menuduh sana-sini. Tapi Indonesia sudah berubah. Rakyat tidak lagi peduli dengan drama politik yang terus diulang-ulang. Rakyat ingin kerja nyata. Dan itulah yang sedang dilakukan Prabowo. Memimpin dengan tegas, merangkul semua elemen bangsa, serta membuktikan bahwa Indonesia bisa maju tanpa harus terjebak dalam permainan politik lama. Jadi, biarkan mereka yang masih ingin bernostalgia dengan kekuasaan masa lalu tetap tertinggal di belakang. Sementara kita, Indonesia, terus melangkah maju, karena masa depan negeri ini tidak ditentukan oleh mereka yang hanya bisa merajuk dan mengeluh. Masa depan Indonesia ditentukan oleh mereka yang mau bekerja, berkorban, dan berjuang demi rakyat. Saatnya bersatu. Saatnya Indonesia menjadi kekuatan dunia.